Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini, amin. Semua karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Boleh lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkati engkau hari ini. Haleluya. Mari sebelum kita memuji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, karena kami punya Tuhan yang kami percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah yang besar yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagimu di tempat ini Tuhan. Biar hanya namamu ini senangkan Tuhan. Terima kasih. Urapi setiap hati kami Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Katakan pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan, aku punya Tuhan yang besar, ya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. kami terima kemenangan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. mari jemaat Tuhan katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah Tuhan Yesus. Meski dalam kesesakan, Ya Tuhan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, ya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri.
berjanji dan sanggup menggenapi imanmu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanmu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima kemenangan darimu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak dalam namamu. Setiap jemaat Tuhan Yesus bersorak bagi Allah kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Sama-sama kita katakan pujian. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa. Amin. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Mari semua lambaikan tangan katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Serukan, hidupku penuh mujizat. Mari lebih semangat lagi kita katakan pujian ini dari awal. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Ya Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Lagi katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Mari kita sama-sama katakan, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang katakan lagi sekali lagi, katakan Kau Alfa, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa,
heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas ini. Sekali lagi katakan dengan iman. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, hidupku penuh mujizat. Oh, serukan dengan keras katakan, hidupku penuh mujizat. Kasih sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan persembahan kedua untuk diakonia, jemaat dapat masukkannya di kotak yang tersedia di pintu keluar. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat sukacita Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan korban syukur kami. Biarlah kami memberikan dengan kerendahan hati, dengan sukacita. Biarlah Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang memberikan di siang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GBI Wotwar Palu. Dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 12 Maret 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat transfer bank, dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer bisa dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan secara tunai, dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Bagi jemaat yang rindu berkomitmen untuk menjadi anggota jemaat gereja ini, saudara dapat menghubungi pendeta muda Sherin Sakati MA. Atau saudara dapat mengambil formulir kartu anggota jemaat di depan pintu masuk dan dapat mengisi link yang tersedia di akun sosial media GBI Wotwar Palu. Hai teman-teman Betel Kids, jangan lupa ya, ibadah anak Betel Kids dilaksanakan setiap hari Minggu. Pukul 8 pagi dan 10 pagi. Ibadah Betel Kids minggu depan akan disertai dengan pengurapan minyak. Mama Papa jangan lupa ya, dan bawa anaknya datang ibadah. Teman-teman, yuk ikut ibadah Betel Kids. Sampai jumpa hari Minggu teman-teman. Hai teman-teman, Tunas Remaja akan beralih nama menjadi Teens dengan usia 13 sampai 15 tahun. Jadi kami berdua mengajak teman-teman semua seusia Teens untuk bergabung bersama kami di ibadah Teens setiap hari Selasa jam 7 malam bertepat di gedung gereja. Ayo kita gunakan usia remaja kita untuk memuji, melayani, dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. See you next time! Bagi adik-adik usia 16 sampai dengan 18 tahun atau kelas 1 sampai kelas 3 SMA, mari bergabung dalam ibadah youth yang akan dilaksanakan hari Selasa 14 Maret 2023 jam 7 malam, bertempat di gedung gereja.
Bagi kaum profesional muda, mari bergabung dalam ibadah Pro Excellence pada hari Jumat 17 Maret 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Gereja mengembalakan jemaat GBI Woodward salah satunya melalui ibadah sel grup Fokus, Family of Christ Jesus. Fokus adalah grup pemuridan yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan di setiap hari Selasa dengan moto kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Bagi jemaat yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan melalui grup pemuridan Fokus, saudara dapat melihat pada warta jemaat atau menghubungi kontak person berikut ini untuk mendapatkan informasi alamat grup Fokus yang terdekat dengan rumah saudara. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya, dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai dengan Kamis, dilaksanakan pukul 10 sampai dengan 11 siang di menara doa lantai 2. Terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu berdoa. Doa puasa raya 40 hari akan dimulai pada hari Senin 13 Maret sampai 21 April 2023. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk mengambil bagian dalam puasa raya 40 hari ini. Doa puasa raya akan dilakukan di rumah masing-masing dan setiap hari Jumat jam 12 siang akan dilakukan ibadah dan doa puasa raya di ruang serbaguna GBI Woodward Palu. Mari bersama-sama kita memberi waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui doa dan puasa selama 40 hari. Kita akan berdoa secara khusus untuk bangsa, gereja, jiwa-jiwa, dan pergumulan pribadi kita. Terima kasih telah menyaksikan Sunday Update dari kami berdua. Dan untuk beberapa informasi selama sepekan, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI Woodward Palu. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan percaya Dia Allah yang sanggup memelihara hidup kita, amin. Dia selalu menyediakan pertolongan buat saya dan saudara. Yang percaya mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari kau yang percaya, mari angkat tanganmu, katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dengan iman saudara,
Katakan pujian ini sama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu. Segala hormat bagimu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan yang bersyukur, mari angkat tanganmu sekali katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus ya Tuhan. Apakah kami membalas kasih-Mu? Ku balas kasih-Mu. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kau bersyukur kepada Tuhan, angkat tanganmu katakan. Segala pujian dan syukur ya Tuhan hanya bagimu Yesus. Tak dapat kami membalas setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan ya Tuhan kami percaya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya rindu biar jemaat Tuhan saja. Mari buka hatimu katakan. Segala pujian. Amin. Dengan kasih-Mu. Hormat hanya bagimu Raja di atas segala raja. Segala hormat ya Tuhan hanya layak bagimu. Ku sembah
sembah Yesus, sembah Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, dengan kesungguhan hati katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Oh, kami nyatakan Kau Allah dalam hidup kami. Mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan di siang hari ini. Oh, Kau Allah yang sanggup memulihkan kami. Hanya Kau yang sanggup Tuhan. Mari Kau yang percaya dalam hatimu. Kami sembah Kau Tuhan di tempat ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih buat Allah kita yang kasih. Katakan Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kau teramat baik Tuhan. Kuasa-Mu nyata, selalu nyata di setiap waktu dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, dan kami mau nyatakan Kau Allah yang kami percaya, Kau Allah yang kami sembah. Oh, ya Rabba Karabala ya Rabba Sagarabu. Mereka sembah-Mu, Kau Allah perlindungan kami. Kau Allah pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang menjamah setiap hati kami. Kami naikkan sembah kami. Oh, ya Rabba Karabala ya Rabba pertolongan-Mu oh, selalu nyata di setiap waktu. Kasih setia-Mu Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Oh ya Bapa Karabala ya Rabba kami mau nyatakan di tempat ini Engkau Allah yang berjasa atas hidup kami Tuhan. Engkau nyata Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Oh siapa Bapa Karabala ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Sagarabu. Sini Bapa Karabala ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Siapa Bapa Karabala ya Rabba Sagarabu. Siapa Bapa Karabala ya Rabba. Siapa Bapa Karabala ya Rabba. Siapa Bapa Karabala ya Rabba ya Rabba. Oh ya Lord Jesus, kami mau nyatakan Kau Allah kami. Engkau berkuasa, siapa Bapa Karabala. Tiada yang seperti-Mu. Pujian segala hormat pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Siapa Bapa Karabala ya Rabba ya Rabba. Sini Bapa Karabala. Kami percayakan kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Siapa Bapa Karabala ya Rabba. Siapa oh Tuhan, kami naikkan syukur kami. Anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah dalam hidup kami. Kami mau nyatakan Tuhan, Kau Allah yang setia. Sebab pertolongan-Mu selalu nyata. Anugerah-Mu Tuhan. Siapa Karabala ya Rabba. Siapa Karabala ya Rabba.
Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku mau selalu. Amin Tuhan. Oh, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, Kau Bapakku yang setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Sambil mengangkat kedua tanganmu katakan, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Engkau Bapa yang begitu setia, Engkau Bapa yang begitu sangat baik bagi kami. Engkau menyertai kami melalui begitu banyak pergumulan masalah dalam kehidupan kami, tapi Tuhan tetap menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk satu minggu yang luar biasa kami sudah lalui. Selalu tersedia pertolongan dari Tuhan. Selalu kami rasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami bersyukur. Kami ada di rumah Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Tuhan yang luar biasa baik, yang selalu memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, saat ini kami membuka hati kami bagi firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami lewat hamba-Mu yang sederhana, yang tidak punya arti apa-apa tanpa pengurapan dari Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, tolong kami untuk memahami setiap bagian-bagian dari firman Tuhan yang hamba sampaikan di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penunjuk jalan yang tepat dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur, kami siapkan hati hidup kami, segenap pikiran kami, segenap hidup kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita bersyukur karena hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, boleh kembali ada di rumah Tuhan dan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah kekuatan dalam kelemahan. Kekuatan dalam kelemahan. Mari buka bersama dengan saya dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 kita akan baca pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10.
2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Ayat yang ke-7 saya mulai. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tahun lalu itu ada satu event bola, sepak bola yang besar sekali, yaitu Piala Dunia, saudara ya. Sebelum Piala Dunia 2022 kemarin itu berlangsung, saudara, maka ada banyak sekali prediksi. Ya, orang-orang pencinta bola, saudara ya, mereka memprediksi siapa nanti yang akan menjadi juara Piala Dunia 2022. Bahkan sebuah universitas yang bergengsi di dunia, saudara, ya namanya University of Oxford, saudara ya. Itu universitas yang sangat bergengsi sekali, saudara. Bahkan mereka sampai menggunakan pemodelan matematika, saudara ya, menggunakan rumus-rumus matematika, saudara, untuk memprediksi siapa nanti yang akan jadi juara Piala Dunia 2022. Dan menurut perhitungan mereka setelah mereka menggunakan banyak rumus, maka mereka mendapati bahwa kemungkinan besar, ya, bahkan mereka berpikir ini kemungkinan bukan cuma sekedar kemungkinan tapi mendekati pasti bahwa yang akan menjadi pemenang adalah Brasil, saudara ya. Karena dia mendapatkan presentasi yang cukup tinggi di dalam hitungan mereka, saudara. Dia bisa capai sampai 14,72% dan kemudian mereka berkesimpulan bahwa kemungkinan besar mendekati pasti bahwa Brasil yang akan menjadi juara dunia. Tetapi kemudian kita tahu di perempat final Brasil kalah, tidak bisa masuk semifinal, dan kita tahu siapa yang menjadi pemenang. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan begini. Banyak hal yang tidak dapat diprediksi dari kehidupan kita manusia. Betul saudara ya? Banyak hal yang tidak dapat diprediksi dari kehidupan manusia. Saudara, kehidupan kita yang mungkin tadinya nyaman, mungkin tadinya tidak ada masalah. Tapi kemudian bisa dengan tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Karena ada begitu banyak gangguan-gangguan, ada begitu banyak sudah dikasih Tuhan mungkin masalah-masalah yang menghantam kehidupan kita dengan tiba-tiba. Saudara dikasih Tuhan, apalagi saudara makin bertambah tahun ya, kehidupan kita mulai terasa sulit. Bagi kita di orang-orang yang ada di Kota Palu, saudara, keadaan kita sebenarnya kan belum benar-benar pulih, saudara ya. 2018 kita dihantam gempa, tsunami likuifaksi yang begitu hebat. Saudara masih baru mau menata-nata lagi, mau membereskan banyak hal. Baru 1 tahun 2019, 2020 sudah ada lagi masalah baru, ada lagi COVID, ada pandemi kurang lebih 2 tahun lebih saudara dikasih Tuhan. Dan belum lagi saudara kemudian mulai ada tahun-tahun krisis yang membuat kehidupan kita sebenarnya belum baik-baik saja. Saudara dikasih Tuhan, tetapi apakah di tengah-tengah kehidupan yang tidak nyaman ini saudara, benarkah sekalipun kita berada di tahun-tahun yang sulit ini, tidak adakah kebaikan Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, kita seringkali begini saudara, kita seringkali mengidentikan kebaikan Tuhan itu dengan kenyamanan. Kebaikan Tuhan itu dengan kehidupan yang berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan prediksi kita. Sudah dikasih Tuhan atau sesuai dengan harapan-harapan kita. Nah sudah dikasih Tuhan, mari kita lihat kembali ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Saudara, di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 ini kita menemukan bahwa Paulus saja saudara tidak sedang baik-baik saja ketika dia menjalani panggilan hidupnya sebagai seorang rasul yang sangat hebat. Saudara, ada gangguan-gangguan ya yang dirasakan oleh Paulus yang membuat Paulus tidak nyaman, bahkan merasa seperti ada siksaan yang sangat serius dalam hidupnya. Kita sudah baca tadi saudara, Paulus menyebut gangguan-gangguan itu atau sesuatu yang tidak mengenakan, yang tidak membuat dia nyaman itu dalam pelayanan saudara, dia menyebutnya duri dalam daging.
Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat lebih dalam lagi, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana tentang duri dalam daging ini. Saudara, ada 3 pertanyaan penting ya di teks ini yang akan kita temukan jawabannya, karena ini juga bisa menjawab setiap pergumulan dalam hidup kita semua. Saudara, mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Saudara, pertanyaan pertama dari teks ini adalah, apa itu duri dalam daging? Kita harus pecahkan dulu ini saudara ya. Apa itu duri dalam daging? Supaya kita sama-sama bisa paham. Saudara, banyak penafsir yang berpendapat bahwa duri dalam daging ini sejenis penyakit atau keadaan fisik tertentu yang membuat Paulus merasa lemah atau merasa kesakitan. Kenapa? Karena mereka menerjemahkan secara hurufiah, menafsirkan secara hurufiah kata daging, duri dalam daging. Maka daging di situ mereka menafsirkan sebagai tubuh, ya kan, tubuh kita ini ada daging saudara. Maka itu berarti bagi mereka duri dalam daging ini berarti duri di dalam tubuh. Nah, kalau itu berbicara tentang tubuh, itu berarti Paulus ini sedang berbicara tentang kesakitan dalam tubuhnya, atau berbicara tentang ada penyakit atau ada keadaan fisik tertentu yang terganggu di dalam kehidupan Paulus. Nah saudara, kemudian mereka mulai mencocok-cocokkan begitu saudara ya. Mulai mencocok-cocokkan, mereka mencari tulisan-tulisan surat-surat Paulus untuk mencocokkan bahwa duri dalam daging itu adalah penyakit. Maka banyak ayat saudara, tetapi ada salah satu yang membuat mereka yakin bahwa duri dalam daging ini adalah penyakit. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-11, coba multimedia bukakan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-11. Dikatakan begini, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf saudara. Nah saudara, jadi mereka mengambil kesimpulan bahwa duri dalam daging ini dihubungkan dengan tulisan Paulus yang besar-besar begitu saudara ya. Maka itu berarti Paulus itu punya gangguan pada penglihatan. Karena dia tidak bisa membaca atau mungkin dia sudah tidak bisa menulis dengan huruf yang kecil, maka dia membuat huruf-huruf yang besar. Maka mereka mengambil kesimpulan bahwa duri dalam daging Paulus itu adalah pada penglihatannya. Saudara dikasih Tuhan, saya katakan tadi pagi begini. Ibu gembala kita ini saudara, kalau dia mengetik di WA, ya kan, menyampaikan misalnya sesuatu kepada kami full timer saudara, maka biasanya kalau dia mengetik itu dengan huruf kecil, itu berarti aman begitu kan, berarti kita tidak bikin kesalahan atau kita tidak, ya pokoknya kita baguslah begitu saudara ya, kalau masih huruf kecil-kecil biasa atau cuma pemberitahuan biasa. Tapi saudara, kalau dia sudah mengetik dengan huruf besar semua, begitu saudara ya, sudah huruf besar semua, kemudian sudah banyak titik-titik dan tanda-tanda seru, maka saudara, kami full timer sudah tahu bahwa ini adalah sebuah peringatan keras begitu saudara. Ini adalah peringatan keras, ini adalah teguran, ini adalah warning bagi kami. Nah saudara dikasih Tuhan, tapi Ibu Gembala tidak sedang mengalami sakit mata atau kesakitan di dalam penglihatan, tidak saudara dikasih Tuhan. Maka ini berarti tidak bisa membuktikan ketika Paulus menulis dengan huruf besar, berarti Paulus mengalami masalah pada mata. Bisa jadi tulisan Paulus dengan huruf besar ini menekankan kepada pesan-pesan tertentu yang Paulus mau supaya diperhatikan dengan baik oleh jemaat yang dituju. Nah sudah dikasih Tuhan, bahkan ada penafsir-penafsir lain yang berpikir bahwa Paulus ini menderita penyakit epilepsi. Tapi tidak ada dasar di dalam ayat-ayat atau dalam tulisan-tulisan surat-surat Paulus yang menggambarkan bahwa dia itu epilepsi. Ada juga yang mengatakan dia malaria, dia kena malaria. Dia kena sakit kepala atau migrain yang berat. Tapi itu tidak punya dasar dan kita tidak menemukan itu di dalam referensi surat-surat Paulus. Nah saudara dikasih Tuhan, jadi lebih tepat apakah duri dalam daging itu? Nah saudara, yang jelas di dalam mulai ayat yang ke-7 dikatakan ada utusan iblis yang menggocoh. Saya tidak tahu pada awalnya kata menggocoh ini apa maknanya. Maka kemudian saya melihat di dalam terjemahan aslinya itu begini saudara. Menggocoh itu artinya orang yang terus menerus ditinju atau dipukul begitu saudara. Jadi menggocoh itu artinya orang yang terus menerus menerima hantaman, menerima pukulan, menerima tinju begitu saudara ya. Dan Paulus merasa bahwa dia sedang mengalami hantaman yang keras, pukulan-pukulan yang keras, seperti dia dipukul berulang-ulang begitu saudara, terus menerus. Nah saudara dikasih Tuhan, jadi duri dalam daging itu adalah
pukulan yang terus-menerus menghantam dan mengganggu semua pelayanan Paulus, begitu saudara. Nah, kalau kita hubungkan dengan teks itu sangat akurat sekali, sangat mendekati, bukan mendekat, tapi itu adalah sebuah kebenaran. Karena ketika dia berbicara tentang duri dalam daging, ayat yang ke-10 saudara dikatakan begini. Kita sudah baca tadi ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jadi jelas saudara, hantaman-hantaman atau duri dalam daging, pukulan-pukulan itu adalah sebuah siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan di dalam pelayanan Paulus. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara melihat di dalam pasal yang ke-11, saudara mulai ayat 23 di dalam 2 Korintus pasal 11 itu ada daftar saudara. Ada daftar berbagai pukulan yang harus dialami oleh Paulus, saudara. Dia disesah begitu kan? Dia disesah, dia dilempari batu, dia mengalami karam kapal, dia ada mengalami bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, saudara. Dia mengalami kelaparan, dia mengalami kedinginan, dia mengalami banyak hal. Nah, saudara dikasih Tuhan. Dan untuk duri dalam daging ini, saudara, ya Paulus ternyata tidak sanggup begitu, saudara. Duri dalam daging ini, jadi jangan saudara pikir bahwa Paulus itu luar biasa ya. Dia biasa-biasa saja ketika dia disesah, ketika dia dipukul, ketika dia mengalami masalah berat di dalam pelayanannya, saudara. Dia kok sepertinya Paulus ini manusia super begitu. Tidak, saudara. Ternyata untuk kesesakan-kesesakan yang dialami oleh Paulus, dia pun juga tidak sanggup, saudara. Dia juga merasa lemah karena dia manusia biasa. Jadi kalau saudara yang melayani Tuhan, ya saudara sebagai pelayan Tuhan, kemudian saudara mengalami masalah dan saudara merasa lemah, itu manusiawi begitu saudara ya. Karena Paulus juga mengalami itu, dia merasa lemah, dia merasa tidak sanggup saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, maka apa yang dilakukan? Dia berseru kepada Allah 3 kali. Tadi kan kita sudah baca, maka aku berseru kepada Allah 3 kali. Nah saudara dikasih Tuhan, mungkin saudara ada yang bilang begini, coba Paulus berseru 4 kali. Pasti Tuhan jawab. Kalau cuma 3 kali Tuhan tidak jawab, tidak angkat dia punya duri dalam daging. Coba dia 4 kali. Coba dia 5 kali. Coba dia 10 kali. Coba dia 100 kali. Sedangkan saya saja begini sudah 100 kali berdoa. Tuhan tidak jawab, tidak angkat ini duri dalam daging. Nanti Paulus yang cuma 3 kali. Begitu kan saudara. Nah jadi begini, saya memberi gambaran begini. Angka 3 saudara. Angka 3 itu bagi orang Israel, setiap angka bagi orang Israel itu simbol. Dan setiap simbol itu punya arti. Tidak seperti kita kan, kalau kita semua ya orang Indonesia, angka 1, 2, 3, 4, 5 itu kan ya angka saja, itu pengulangan hitungan begitu. Tidak ada makna, itu kan 7 itu berarti satunya ada 7 begitu kan, jadi tidak punya arti. Tetapi beda dengan angka-angka orang Israel. Setiap angka itu ada simbol. Simbol yang menunjukkan sebenarnya kepada Tuhan. Saudara. Jadi kalau esa itu, 1 itu ada maknanya, yaitu Allah itu esa. Gitu. Jadi kalau mereka bicara 1 itu Allah itu esa. Nah saudara dikasih Tuhan. Jadi angka 3, angka 7 dan angka 10 itu artinya hampir sama. Bagi orang Israel itu angka genap. Kalau kita kan 3 ganjil. Kalau mereka itu dianggap sebagai angka genap. Maksudnya apa? Maksudnya adalah itu adalah angka yang sempurna atau angka yang maksimal. Nah jadi sudah dikasih Tuhan, kalau Paulus berkata 3 kali aku berseru kepada Tuhan, itu bukan hitungannya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi sudah dikasih Tuhan, orang Israel mengerti ketika Paulus berkata, aku telah 3 kali berseru kepada Allah. Itu berarti bahwa Paulus telah berdoa dengan maksimal. Paulus telah berdoa dengan maksimal. Dia telah berdoa dengan sekuat-kuat tenaga. Nah saudara dikasih Tuhan, ada lagi orang yang berkata bahwa Paulus itu mungkin ada saat mungkin imannya goyah begitu, imannya turun begitu, sehingga mungkin pada waktu dia berdoa, dia sedang berdoa dengan tidak beriman. Saudara, saya mau katakan begini, orang yang pernah diangkat ke Firdaus, kalau saudara membaca ayatnya tadi saudara, ayat di bagian atas saudara, di ayat 1, 2 dan seterusnya. Saudara di situ diceritakan ada orang yang diangkat Tuhan ke Firdaus, ke langit, ke surga tingkat ketiga saudara. Saudara dikasih Tuhan dibawa ke Firdaus dan kemudian di Firdaus dia mendengar ucapan-ucapan yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Saudara kemudian dia mendengarkan hal-hal atau melihat sesuatu yang tidak terkatakan.
Itu Paulus, saudara. Saudara, kurang iman apa? Mungkin kita berkata, oh Paulus kurang iman apa? Paulus itu pernah pelayanan itu sampai masuk ke dunia roh. Dia sampai masuk ke Firdaus, sampai dia pernah melihat sesuatu yang tidak dapat dia katakan, ucapan-ucapan yang tidak dapat diucapkan oleh manusia. Luar biasa, saudara. Tetapi duri dalam daging itu tetap diizinkan Tuhan ada dalam kehidupan Paulus. Maka sudah dikasih Tuhan, kita melihat pertanyaan berikutnya. Kita sudah mengerti apa artinya atau apa maksudnya duri dalam daging. Sekarang kita melihat pada pertanyaan yang kedua. Mengapa Tuhan tidak mengambil duri dalam daging Paulus? Mengapa Tuhan tidak mengambil duri dalam daging Paulus? Saudara dikasih Tuhan, Paulus itu telah berdoa dengan iman pasti. Paulus itu telah berdoa dengan maksimal. Tetapi mengapa Tuhan biarkan membiarkan Paulus, saudara, ya, membiarkan Paulus tetap ada duri dalam dagingnya yang terus menusuk, menyakiti dan mengganggu Paulus? Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama, saudara, mengapa Tuhan tidak mengizinkan atau tidak mengambil duri dalam daging Paulus? Yang pertama, supaya Paulus tidak meninggikan diri. Supaya Paulus tidak meninggikan diri. Ayat yang ke-7, saudara, katakan begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Saudara, supaya aku tidak meninggikan diri. Bagian terakhir dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara dikasih Tuhan, ternyata sekaliber Paulus, ya saudara, murid Tuhan atau rasul Tuhan yang namanya Paulus yang begitu hebat itu, ternyata dia memiliki potensi untuk menjadi sombong. Saudara dikasih Tuhan, itulah mengapa bagi Tuhan karakter itu jauh lebih penting daripada kelancaran sebuah pelayanan. Karakter itu jauh lebih penting daripada sebuah kelancaran pelayanan. Saudara, Paulus itu disertai Tuhan luar biasa. Paulus merintis banyak jemaat, saudara, dan jemaat-jemaat yang dia bangun adalah jemaat-jemaat yang luar biasa, saudara. Dan Paulus itu, saudara, banyak menobatkan orang Yahudi dan orang Yunani. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani itu banyak sekali yang dimenangkan oleh Paulus. Bahkan dia memiliki kecakapan teologi yang luar biasa. Dia memiliki pengetahuan yang teologi yang mumpuni. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau pelayan Tuhan yang layak sombong itu Paulus. Saudara, Paulus itu punya alasan untuk menjadi sombong. Maka kemudian utusan iblis diizinkan Tuhan untuk menggocok Paulus. Utusan iblis diizinkan Tuhan untuk menggocok Paulus. Tuhan bangkitkan orang-orang jahat, para pengganggu-pengganggu dalam pekerjaan dan pelayanan Paulus. Tuhan izinkan itu. Supaya apa? Supaya Paulus tidak meninggikan diri. Saudara dikasih Tuhan, ingat Ayub. Ayub itu adalah orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, orang yang jujur, orang yang saleh. Tapi sudah dikasih Tuhan, Tuhan izinkan utusan iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi kita tahu semua bahwa di balik pencobaan Ayub ada Allah yang mengendalikan. Amin, saudara. Di balik semua pencobaan yang dialami oleh Paulus ada Allah yang mengizinkannya. Saudara, itu sebabnya Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub tidak bilang Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil. Saudara, kenapa? Karena di balik ujian yang dialami oleh Ayub, kita tahu ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, mengapa Tuhan tidak mengambil duri dalam daging Paulus? Karena saya katakan tadi, karakter itu jauh lebih penting daripada kelancaran pelayanan. Karakter itu jauh lebih penting dari kelancaran hidup kita. Saudara, pertumbuhan dan kedewasaan rohani itu jauh lebih penting dari semua pencapaian-pencapaian kita. Saudara, kalau Paulus saja bisa punya potensi sombong, apalagi saya, begitu kan. Kalau Paulus saja punya potensi untuk menjadi sombong, apalagi kita, apalagi saudara. Paulus yang kita tahu sangat mengerti tentang kerendahan hati. Paulus sangat mengerti tentang bagaimana untuk supaya menghambakan diri. Tapi dia juga punya potensi sombong, apalagi cuma saya, apalagi cuma saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kadang kita berpikir bahwa cuma orang kaya yang bisa sombong. Cuma orang pintar yang bisa sombong. Saya mau katakan semua kita, semua orang punya potensi dan bisa menjadi sombong. Karena alasan untuk sombong tidak harus kaya dan tidak harus pintar. Saudara,
Ketika kita mulai merasa kita lebih baik dari orang lain. Ketika kita mulai merasa bahwa kita ini mulai lebih berguna dibandingkan dengan orang lain. Ketika kita mulai merasa bahwa kita ini lebih rohani dibandingkan dengan orang lain. Ketika kita mulai merasa bahwa kita ini lebih setia dibandingkan dengan orang lain. Yang mungkin masuk gerejanya, pelayanannya tidak seperti kita. Dan kita merasa bahwa kita sudah lebih baik karena kita sudah memiliki kesetiaan tingkat tinggi mungkin. Ketika kita mulai merasa bahwa kita ini lebih pengalaman dibandingkan dengan orang lain siapapun. Itu juga menjadi alasan kesombongan bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, ketika mungkin kita merasa bahwa keluarga kita itu lebih baik, lebih terhormat dibandingkan dengan keluarga yang lain. Ketika kita merasa bahwa kita ini keluarga kita lebih berkenan kepada Tuhan karena tidak memiliki masalah yang berarti di dalam hidup berumah tangga. Sudah dibandingkan dengan orang lain mungkin yang sedang berjuang, sedang bergumul di dalam begitu banyaknya persoalan hidup. Itu pun menjadi sebuah alasan kita menjadi sombong. Sudah dikasih Tuhan, maka tindakan preventifnya Tuhan, tindakan pencegahannya Tuhan kepada Paulus supaya dia tidak sombong adalah dengan memberi duri dalam daging Paulus. Saudara, itulah pukulan, itulah hantaman, itulah gangguan-gangguan dalam pelayanannya. Saudara dikasih Tuhan, kalau hari ini kita sedang mengalami duri dalam daging, entah apapun itu, yang mengganggu kenyamanan saudara, yang mengganggu kelancaran hidup saudara, yang mengganggu kelancaran pelayanan-pelayanan saudara, yang mengganggu apapun, yang menghantam kita, yang menyesakkan kita. Saudara, kita belajar untuk tidak marah. Kita belajar untuk tidak menjadi kecewa. Karena Tuhan sedang mencegah kita supaya kita jangan sombong dengan apa yang kita sudah capai dalam hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Alasan yang kedua saudara. Mengapa Tuhan tidak mengambil duri dalam daging Paulus? Yang kedua saudara. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-9, yang kedua. Supaya Paulus menghargai kasih karunia. Supaya Paulus menghargai kasih karunia. Ayat yang ke-9 kita baca saudara. Ayat yang ke-9. Bagian A-nya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara dikasih Tuhan. Kita semua tahu bahwa Tuhan memang memberi kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada kita. Ya, memang Tuhan memberi kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada kita. Tetapi saudara, kadangkala kita terlalu menganggap rendah kasih karunia. Tanpa kita sadar seringkali saudara, kita menjadikan atau kasih karunia atau anugerah itu menjadi barang yang biasa bagi kita. Hanya menjadi sebuah barang yang biasa menurut kita. Sudah lagi bukan sesuatu yang kita betul-betul rasakan dan betul-betul kita hargai. Saudara, kita sering mendengar kesaksian atau mungkin juga sudah pernah bersaksi begitu. Atau kita pernah mendengarlah orang bersaksi begini. Puji Tuhan, saya sembuh dari sakit. Saya sembuh misalnya dari sakit kanker. Semua itu karena kasih karunia. Puji Tuhan, istri saya sembuh dari sakit stroke. Puji Tuhan, suami saya sembuh dari misalnya gagal ginjal. Semua itu karena kasih karunia. Tidak salah saudara, tetapi kemudian menimbulkan pertanyaan bagi kita. Apakah orang yang meninggal karena kanker, karena kena stroke, ada orang meninggal karena gagal ginjal, maka dia dan keluarganya tidak menerima kasih karunia dari Tuhan? Ini kan menjadi pertanyaan. Saudara, kita seringkali mendengar, puji Tuhan, misalnya kesaksian, puji Tuhan, saya merintis usaha dari kecil, sekarang bisnis saya, usaha saya sudah jadi besar sekali. Semua karena kasih karunia. Puji Tuhan, dulu saya masih kos, ya saya tinggal dengan keluarga cuma kos. Sekarang saya bisa memiliki rumah yang besar sekali. Semua itu karena kasih karunia. Tidak salah, tetapi kemudian menimbulkan pertanyaan. Kalau ada orang percaya anak Tuhan yang sungguh-sungguh tetapi bangkrut. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan tetapi kemudian dia jatuh miskin. Atau kemudian dia kena musibah. Begitu saudara ya. Apakah dia tidak mendapatkan kasih karunia? Nah saudara dikasih Tuhan. Kita seringkali salah memahami bahwa kasih karunia Allah itu, anugerah Allah itu hanya selalu terhubung dengan kuasa yang menjadikan seseorang itu diberkati. Menjadikan seseorang itu disembuhkan.
menjadikan seseorang itu dipromosikan atau bahkan dimultiplikasi oleh Tuhan. Maka itulah juga yang dipikirkan, yang dilakukan oleh Paulus. Dia berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur karena dia sudah lelah. Karena dia sudah merasa lemah dengan semua pukulan dan hantaman yang begitu besar dan menyakitkan dia. Saya yakin saudara, dia pasti minta kasih karunia yang berlimpah supaya dia dibebaskan dari duri dalam daging. Karena dia berseru saudara dengan maksimal. Saudara dikasih Tuhan, tetapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, maka kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kasih karunia tidak selalu berupa jawaban atas doa-doa kita. Amin saudara. Kasih karunia itu tidak selalu berupa pemulihan keuangan, pemulihan ekonomi, atau berupa kesembuhan. Tetapi saudara, kasih karunia adalah kuasa yang memampukan kita yang lemah. Kita yang masih lemah ini. Kasih karunia adalah kuasa yang memampukan kita yang lemah. Tapi kita tetap dapat bertahan. Kita masih tetap bisa kokoh dan tetap berdiri dengan tegak. Sekalipun banyak sekali hantaman dalam hidup saudara. Sekalipun banyak pukulan yang besar. Sekalipun ada utusan iblis yang terus menggocok saudara. Tapi iman saudara tidak goyah. Saudara, pengharapan saudara dalam Tuhan tidak menjadi lemah. Kasih saudara kepada Tuhan tidak pernah menjadi pudar. Saudara, itu berarti bahwa Tuhan sedang menopang saudara dengan kasih karunia. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan begini, dalam kasih karunia Allah, jika dia tidak melepaskan kita dari hantaman, kalau dia tidak melepaskan kita dari pukulan, dari gangguan-gangguan dalam hidup kita, maka dia akan beri kita kekuatan untuk bertahan dan berdiri kokoh di atas masalah kita. Amin saudara. Kalau Tuhan tidak melepaskan saudara dari duri dalam daging, maka Tuhan akan kasih saudara kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk terus beriman kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap bisa berdiri dengan kokoh di atas semua pergumulan yang saudara alami. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang apa saudara? Bertahan. Jadi ada ujian, ada cobaan, dan dia tidak dilepaskan Tuhan dari setiap cobaan itu. Tapi dia bertahan, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, sekarang kita tahu, duri dalam daging tidak dicabut dari tubuh Paulus supaya dia menghargai kasih karunia. Supaya kita semua mengerti tentang kasih karunia. Kasih karunia tidak selalu Tuhan menjawab doa kita. Tapi kasih karunia adalah dia menopang kita dengan kuasanya untuk tetap berdiri tegak. Sekalipun kita mengalami banyak masalah, gangguan, hantaman, pukulan dalam hidup ini. Saudara yang ketiga, apa alasan duri dalam daging Paulus tidak dicabut oleh Tuhan? Yang ketiga, supaya Paulus mengalami kuasa Tuhan dengan sempurna. Supaya Paulus mengalami kuasa Tuhan dengan sempurna. Ayat 9 bagian B dikatakan begini. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, kuasa Tuhan itu sempurna. Yes, amin, betul. Kuasa Tuhan itu sempurna. Tetapi saudara, tidak semua orang mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Semua kuasa Tuhan itu pasti selalu sempurna. Tapi tidak semua orang bisa mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Kenapa saudara? Karena kita manusia ini seringkali merasa mampu. Kita ini selalu merasa kita mampu. Kita sering merasa bahwa semua prestasi kita, semua pencapaian-pencapaian dalam hidup kita ini saudara, memang sih ada campur tangan Tuhan. Karena mungkin saudara berkata saya sudah berdoa. Oke, ada campur tangan Tuhan. Tetapi karena kita merasa bahwa kita yang mengaturnya, karena kita merasa kita yang memanagenya, karena kita merasa bahwa kita yang mengendalikannya, karena kita yang mengerjakannya, maka kadangkala kita merasa lebih dominan dari Tuhan. Betul ada campur tangan Tuhan, tapi kan saya yang bekerja. Saya sampai tidak tidur siang pagi siang malam, ya. Saya bekerja dengan gigi. Maka kemudian kadang kita merasa kita lebih dominan dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mengapa Tuhan tidak mengambil duri dalam daging Paulus? Supaya Paulus mengerti, bukan dalam kehebatannya,
bukan karena imannya yang besar, bukan karena pengetahuan teologianya yang tinggi, baru dia bisa mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Saudara, Tuhan mau mengajarkan kepada Paulus bahwa di saat Paulus lemah sekalipun, di saat dia tidak berdaya sekalipun, disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Bukan nanti hanya pada waktu dia sedang berkhotbah, dalam dia berintis jemaat, dalam segala kehebatannya. Tapi bahkan duri dalam dagingnya pun tidak dicabut Tuhan. Di tengah-tengah pukulan hantaman yang dia terima, Tuhan bekerja dengan sempurna. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka diperlukan kesadaran tentang kelemahan-kelemahan kita supaya kita dapat menghargai kekuatan Allah, saudara. Dibutuhkan kesadaran tentang kelemahan-kelemahan kita. Saudara, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa bahwa kita ini kita sudah cukup mengerti, kita sudah cukup memahami. Saudara, semakin kita sadar kita banyak kelemahan, maka kita seharusnya semakin bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara. Semakin kita merasa bahwa kita ini banyak sekali kelemahan, maka kita akan semakin bergantung kepada Tuhan. Dan semakin kita bergantung kepada Tuhan, semakin besar dan semakin sempurna Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah alasan-alasan kenapa Tuhan tidak mencabut duri dalam daging Paulus. Supaya Paulus tidak sombong. Supaya Paulus menghargai kasih karunia Tuhan. Supaya Paulus mengalami kuasa Tuhan dengan sempurna. Dan ini juga menjadi jawaban bagi kita semua. Saudara, yang terakhir, pertanyaan yang paling terakhir. Yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap duri dalam daging? Bagaimana sikap hati kita terhadap duri dalam daging kita? Saudara, ayat 9C dan ayat yang ke-10 coba kita baca. Mulai ayat 9C. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudara dikasih Tuhan, Paulus akhirnya menerima keputusan Tuhan. Paulus menerima keputusan Tuhan untuk tidak mencabut duri dalam dagingnya. Itu berarti kalau Paulus menerima dengan positif duri dalam dagingnya tidak dicabut oleh Tuhan, itu berarti bahwa tantangan, hantaman, pukulan-pukulan dalam hidupnya, dia tahu konsekuensinya itu tetap akan dia alami. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan dikatakan dia dengan rela, dengan penuh kerelaan, bahkan dia bersuka, dia bermegah di dalam kelemahannya. Kenapa? Karena dia tahu justru dalam kelemahan itulah, justru dari duri dalam daging itulah yang membuat kuasa Tuhan itu sempurna di dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, Paulus mengerti. Dia mengerti sekarang bahwa dia bisa bertahan, dia bisa kokoh berdiri karena dia ditopang oleh kasih karunia. Inilah juga yang seharusnya menjadi sukacita kita semua. Saudara, orang Kristen yang tidak bertahan sampai akhir itu banyak. Banyak. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tidak finishing well itu banyak. Yang tidak selesai dengan baik itu banyak. Orang-orang Kristen yang berguguran imannya setiap menit di seluruh belahan dunia ini banyak. Banyak sekali orang-orang yang berguguran imannya. Saudara, banyak sekali orang yang kemudian meninggalkan Tuhan. Menjadi marah, kecewa, kemudian meninggalkan imannya itu setiap menit di semua belahan dunia ini banyak. Saudara dikasih Tuhan, maka kalau kita masih tetap tegak berdiri hari ini, maka kalau kita masih tetap dalam iman kita masih bisa mengangkat tangan dan menyembah Tuhan, sekalipun kita sedang dihimpit oleh kesesakan, penderitaan, pergumulan yang sangat berat, karena duri dalam daging ini menyesakkan kita, menyakitkan kita, itu karena kasih karunia-Nya yang menopang kita. Setuju? Katakan amin. Saudara, maka ketika saudara sedang mengalami duri dalam daging dan saudara masih bisa tetap berdiri dalam Tuhan, saudara harus bersuka cita. Kenapa? Karena saudara sedang mengalami kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak semua orang bisa bertahan di dalam ujian hidup. Saudara, inilah hebatnya Tuhan kita. Dia menjaga karakter kita. Dia mencegah supaya saya dan saudara tidak sombong. Dia membiarkan duri dalam daging terasa sakit dan tidak menyenangkan kita. Tapi dia juga menopang kita dengan kasih-Nya.
Dia menopang kita dengan anugerahnya dan dia menyempurnakan kuasanya yang bekerja dalam kita. Amin saudara. Mari tutup Alkitab saudara. Haleluya. Apapun yang sedang saudara alami, jalani hari ini. Sekalipun duri dalam daging itu terus menusuk saudara, menyakiti saudara. Saudara, percayalah bahwa kasih karunia Tuhan akan membuat engkau bertahan, berdiri tegak di dalam iman kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin Tuhan. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di setiap kelemahan kami, setiap duri dalam daging kami yang begitu menyakitkan. Tapi kami rasakan kekuatan-Mu bekerja, menopang kami, kasih karunia-Mu ada bagi kami Tuhan. Dan sangat cukup bagi kami Tuhan. Pertolongan kami, hanya Yesus pertolongan. Mari kita berdiri bersama-sama. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sekali, katakan Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali Tuhan adalah kekuatan sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau
sungguh menyadari Tuhan, kalau sampai pada saat ini kami tetap bertahan, kami tetap kuat di dalam Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun Engkau mengizinkan kami untuk mengalami berbagai-bagai tantangan hidup, berbagai-bagai masalah, persoalan, kesulitan, bahkan penderitaan, bahkan sakit penyakit. Tetapi kalau kami boleh bertahan dan tetap setia, dan saat ini kami boleh berada di dalam rumah Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk kami membuka hati kami untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan, semua karena kasih karunia yang sempurna yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami menyadari Tuhan kami lemah. Kami menyadari Tuhan kami tidak punya kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan hidup. Tetapi Tuhan, Engkau mengerti akan apa yang terjadi dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tetap berkuat di dalam Tuhan. Engkau sudah menyampaikan akan firman-Mu tentang seorang hamba-Mu yang juga mengalami berbagai-bagai tantangan hidup yang begitu sulit. Tetapi Tuhan memberikan dia kasih karunia. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami percaya kalau kami ada saat ini, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah tantangan penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit yang belum pulih, tetapi kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua kami yang hadir pada saat ini boleh mengerti akan firman Tuhan, agar supaya kehidupan kami menghadapi hari-hari ke depan yang mungkin akan begitu banyak tantangan, duri dalam daging akan menggocok hidup kami. Tetapi Tuhan sudah mengingatkan kami untuk tetap bertahan. Karena ada sesuatu, ada rencana Tuhan yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kami. Ketika kami bertahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, tidak akan pernah kehilangan upahnya. Ada kasih karunia Tuhan yang akan terus bekerja untuk menyempurnakan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak secara kebetulan kami boleh berada pada saat ini. Karena Tuhan, Engkau menyatakan kasih setia Tuhan. Anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Tuhan, Engkaulah tempat persembunyian kami. Engkaulah perlindungan kami yang sempurna. Kami lemah Tuhan, tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Kami saat ini ada, tetap kuat dalam Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu, kekuatan untuk terus dapat melayani Tuhan. Menjadi berkat dimanapun dia berada. Berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Sekecil apapun pelayanan kami ketika kami melakukan dengan setia. Oleh karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan tahu melakukan yang terbaik sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu hati mereka yang memberi dengan sukacita oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mengasihakan pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lawat terus bangsa ini Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang bekerja di tengah-tengah bangsa negara kami. Kami yakin dan percaya doa orang yang benar. Dengan yakin didoakan besar kuasanya. Karena kasih karunia Tuhan akan menyelamatkan banyak jiwa yang belum percaya Engkau. Dan itulah yang menjadi kerinduan kami. Agar bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi keluarga kami, saudara-saudara kami, rakyat Indonesia
bisa menerima anugerah Tuhan. Tuhan pakailah kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka, sadarkan mereka. Hidup yang Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka akan terus tetap kuat dalam Tuhan, berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau berkati mereka. Kasih karunia Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan rumah tangga mereka. Apapun yang mereka hadapi, mereka tetap berdiri teguh di dalam Tuhan dan mereka akan tetap setia kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah kami selanjutnya. Dialah Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara, melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.